Sander mengantarkan JJ ke kampus hari ini, setelah mengetahui istrinya tengah mengandung ia lebih overprotektif. Sedangkan Raya berangkat sendiri dengan mobil kesayangannya. Sampai di kampus JJ berpamitan kepada Sander. Sander memarkirkan mobilnya sedikit jauh dari gerbang kampus itu, karena permintaan dari JJ. "Hati-hati ya sayang dan jaga anak kita." Sander mengecup kening JJ. "Iya Dad, tenang saja. Aku akan menjaga mereka dengan nyawaku sendiri." JJ tersenyum manis menatap suaminya yang terlihat sangat tampan. JJ mencium punggung tangan Sander lalu mengecup bibir seksi suaminya itu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sander menarik tengkuk JJ dan melumat bibir mungil itu dengan penuh hasrat. Dad, sudah." JJ mendorong dada bidang Sander agar melepas ciumannya. "Kebiasaan deh," keluh JJ, lalu memukul pelan lengan berotot Sander. "Abis manis banget sayang. Sudah sana masuk, nanti setelah kamu pulang kuliah, kita pergi ke dokter kandungan," ucap Sander, sambil mengusap bibir JJ. "Siap bos," JJ memberi hormat dan membuat Sander terkekeh. Tanpa mereka sadari ada yang melihat kemesraan mereka berdua. JJ keluar dari mobil mewah itu, lalu melambaikan tangan kepada Sander. Sander melajukan mobilnya pelan, entah kenapa perasaannya tidak enak. Seolah akan terjadi sesuatu yang buruk. JJ melangkahkan kakinya pelan menuju kelasnya, di sana banyak teman-temannya yang menyapanya. "Ternyata ini alasan lo selalu menolak cinta GW?" ucap seorang pria. JJ menoleh lalu menatap pria itu dengan malas. "Bukan urusan lo." JJ melanjutkan langkahnya, tapi pria itu segera menarik tangan JJ menuju gudang di belakang kampus. Dari kejauhan Raya melihat JJ ditarik paksa oleh pria yang sangat dia kenal, lalu Raya sedikit berlari untung mengikuti JJ, tak lupa dia juga membawa teman-temannya. Lepasin GW bajingan. GW gak ngangka ternyata lo gila," maki JJ. "GW gila karena lo J. Lo lebih memilih jadi simpanan pria tua itu daripada nerima cinta GW, cih. Ternyata lo murahan." "Pelak. GW bukan murahan." JJ menamparkan pria itu dengan sangat keras. "Cih. Dibayar berapa lo?" "GW bisa bayar lo 5 kali lipat dari pria tua itu," ucapnya sambil mengusap sudut bibirnya yang berdarah. "Fix, lo gila Riko. GW bukan cewek murahan yang seperti lo pikirkan," teriak JJ. "Oh iya." Riko mendekati JJ dan mendorong JJ hingga punggungnya membentur tembok. "Lepasin GW," teriak JJ, meronta dan melawan, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan pria itu. Riko mencium paksa bibir JJ dengan kasar, bahkan dengan tega ia menggigit bibir JJ hingga berdarah lantaran kesal karena JJ merapatkan bibirnya. "Dedi, Raya tolongin JJ." Batin JJ menangis. Tapi JJ masih tetap merapatkan bibirnya dan air matanya terus mengalir begitu deras. Ia merasa ternoda dan menjijikan karena bibirnya disentuh oleh pria lain. JJ masih terus berusaha melawan. "Duk!" JJ menendang pisang tanduk Riko, membuat Riko menunduk dan meringis kesakitan. "Brengsek," umpat Riko. "Au, masa depan GW," pekiknya. "Mampus lo." Tak sampai di situ, JJ menendang bokong Riko dan membuat pria itu tersungkur di lantai. JJ tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia lalu berlari keluar dari gudang itu. Saat ia membuka pintu gudang itu, Raya juga ingin membuka pintu itu bersama teman-teman lainnya. "Mami, Raya." JJ langsung menghambur memeluk Raya dengan erat. "Aku takut," lirih JJ terisak di dalam pelukan Raya. "J, lo gak apa-apa kan?"
Tanya temannya. JJ menggeleng dan mengurai pelukan Raya. Astaga, bibir lo berdarah. Brengsek tuh orang, umpat Raya saat melihat bibir JJ terluka. Sedangkan teman-teman Raya sudah membawa keluar Rico keluar dari gudang itu. Brengsek lo. Tanpa basa-basi Raya menamparkan wajah Rico. Pelak. Raya memukul wajah Rico berulang kali. Ternyata GW salah nilai lo, dan GW nyesel pernah suka sama lo. Raya terus memaki dan memukuli Rico. Bahkan JJ dan teman-teman lainnya tidak ada yang melerai karena mereka juga sangat geram dengan tindakan Rico yang termasuk golongan pelecehan seksual. Duh. Mampus lo. Mamam tuh sakit. Umpat Raya saat menendang pisang tanduk Rico. Rico meringis kesakitan dan wajahnya sudah babak belur karena dipukuli oleh Raya. Pria itu tidak bisa menghindar karena tubuhnya dipegangi oleh dua temannya Raya. Walaupun mereka perempuan tapi kekuatan mereka seperti Tarzan jika sedang marah. Gila ya lo kok, GW nggak ngangka ternyata lo sebajingan ini. Jangan mentang-mentang bokap lo punya kampus ini jadi lo bisa seenaknya ngerendahin wanita, maki teman Rico yang ikut menyaksikan kejadian itu. Kalian tidak tahu jika dia itu murahan dan simpanan om-om. Rico masih merendah JJ dan memberikan bukti video itu ke teman-teman yang mengerubunginya. Mata lo picak. Buka HP lo dan lihat grup WA. Di sana lo bakalan nemu jawabannya jika JJ sudah menikah dan pria itu adalah suaminya, sahut teman lainnya yang ikut geram karena kelakuan Rico. Asal kalian tahu, suami JJ adalah bokap GW dan JJ adalah nyokap tiri GW. Ucap Raya dengan lantang. Semua orang di sana sangat terkejut dengan ucapan Raya. Bahkan JJ juga tak kalah terkejut. Serius lo? Tanya teman Raya, karena selama ini teman-temannya tidak ada yang tahu seperti apa wajah ayah Raya. Dua Rius malah dan sekarang JJ sedang hamil adik GW. Lihat aja jika terjadi sesuatu sama adik GW, lo bakalan mampus di tangan GW, ucap Raya sambil menunjuk wajah Rico yang terlihat syok. Mampus GW. Batin Rico saat tahu jika suami JJ adalah Sander Clark. J, lo gak apa-apa? Tanya temannya saat melihat JJ terlihat semakin pucat. JJ hanya menggeleng pelan karena ia merasakan kepalanya sangat pusing dan pandangannya pun mulai mengabur. Ray, sebaiknya lo bawa JJ ke klinik, lihat mukanya pucat banget, ucap temannya terlihat panik. Tuh si curut biar kita urus, salah satu temannya lagi. Bruk. Benar saja JJ sudah jatuh pingsan sebelum dibawa ke klinik. JJ. Sander dan Devan berjalan tergesa menuju klinik yang ada di kampus itu. Setelah mendapat kabar dari Raya jika JJ pingsan, Sander panik bahkan ia meninggalkan meeting penting dengan kliennya. Sayang. Sander memasuki kamar klinik itu, diikuti Devan dari belakang. Semua teman-teman JJ dan Raya terpana saat melihat ketampanan dua pria matang itu. Kalau hot daddy begini si GW juga mau. Oh, GW juga. JJ beruntung banget ya. Begitu kiranya bisik-bisik teman Raya dan JJ. Sander menatap wajah JJ yang terlihat sendu. Istrinya dalam keadaan kacau. Tatapan mata itu semakin menajam saat melihat bibir pink kesukaannya dan yang menjadi candunya itu terluka, terlihat ada sisa darah yang sudah mengering di sana. Kenapa bibir kamu berdarah? Tanya Sander dengan datar. Dat, suara JJ bergetar, ia tidak sanggup untuk menjawab, apalagi melihat aura kemurkaan suaminya sudah terlihat. Dedi, kali ini Raya memanggil, berniat untuk menjelaskan kejadian itu. Diam. Dedi tidak bertanya kepadamu. Sander berucap dengan nada terdengar sangat datar dan dingin, bahkan tatapannya tidak beralih dari wajah JJ yang terlihat sangat terluka. Devan menarik tangan Raya, pria itu tahu jika keduanya itu memerlukan waktu. Tapi Om,
Raya berkata lirih saat dirinya ditarik keluar. Ia sangat khawatir dengan keadaan Mami, sambungnya. Devon menggeleng sebagai jawaban jika mereka harus pergi meninggalkan pasangan itu. Raya, Devon dan teman-temannya sudah berada di luar ruangan klinik itu. Bahkan dokter ingin memeriksa JJ pun tidak berkutik. Sedangkan di dalam kamar klinik itu, tatapan Sander melembut lalu merengkuh tubuh ramping istrinya yang terlihat bergetar ketakutan dan juga menahan tangisnya. "Dad, di mana bajingan itu menyentuhmu?" Sander menangkup wajah JJ yang berlinang air mata. Hati Sander sangat sakit seperti tertikam belati saat melihat istri tercintanya menangis. Ia bersumpah tidak akan melepaskan bajingan itu yang telah melukai istrinya. Di sini, JJ menunjuk bibirnya yang terluka. "Maaf, aku tidak bisa menjaga bibir ini." Hiks, dia memaksaku. "Maafkan aku, Dad, maaf. Aku menjijikan, bukan?" Dia menodai bibir milik Dedi. "Maafkan aku, Dad." Hiks, JJ terus mengeluarkan air matanya. Sander perlahan mendekatkan wajahnya lalu mencium bibir JJ dengan penuh kelembutan. JJ terdiam lalu air matanya semakin luruh saat Sander menciumnya tanpa rasa jijik. JJ memejamkan matanya menikmati lumaatan lembut itu. Tanpa diketahui JJ, Sander menitikan air matanya di sela ciumannya itu. Begitu besar cinta Dedi Sander untuk Mami JJ. Pria itu akan melakukan apa saja demi istri tercintanya itu. "Aku sudah menghapus bekas pria bajingan itu." Sander merapikan rambut JJ lalu beralih mengusap salivanya yang tersisa di bibir pink itu. "Dad." JJ tak mampu berkata-kata. Ia langsung menghambur di pelukan Sander. "Terima kasih." Suaranya semakin bergetar, air matanya luruh kembali. "SSTTT." Sander menghapus air mata itu dengan lembut. "Bukankah kau berjanji jika tidak akan pernah mengeluarkan air matamu lagi?" Maka tepati janjimu itu." Sander berkata tegas tapi penuh dengan kelembutan. "I love you, Dad." JJ mengecupi seluruh wajah suaminya itu hingga tidak ada yang terlewatkan. "Hei, hentikan. Jika kau tidak ingin ranjang pasien ini bergoyang." JJ memukul dada bidang Sander dengan keras. Bisa-bisanya suaminya itu masih berpikir mesum dalam keadaan seperti ini. "Aku mencintaimu." Walau begitu JJ tetap tersenyum dan mengucapkan kata cinta. "Aku lebih mencintaimu," ungkap Sander lalu memeluk JJ. "Apa Mami akan selamat, Om?" tanya Raya pada Devon. "Kau pikir dedimu akan sekejam itu pada Mami mertua?" Devon memutar bola matanya malas. "Aku kan cuma bertanya." Raya mencebikkan bibirnya kesal. "Apa kau ingin tahu apa yang dedimu lakukan pada mamimu?" Raya mengangguk cepat. "Kap." Devon mencium bibir Raya dan sedikit asteris. Raya sangat terkejut dengan kelakuan calon suaminya itu. Beruntung teman-temannya sudah pergi karena harus memasuki kelasnya. "Om, kenapa kau melakukannya di sini?" Kesal Raya memukul kepala Devon dengan tasnya. "Katanya kau ingin tahu apa yang sedang dilakukan Dedi dan Mami," ucap Devon, terkekeh sambil mengusap bibirnya. "Manis," ucap Devon lagi membuat Raya melotot horor. "Dad, sama kamu sama aja mesumnya," gerutu Raya, lalu menjaga jarak dari Devon. "Heleh, bilang aja suka. Bisa diam gak?" kesal Raya. Gemes jadi pengen." Ucapan Devon terhenti saat mendengar dehem seseorang. Sander berdehem dan menatap tajam Devon. Saat keluar dari klinik itu ia menggendong tubuh istrinya. Devon memasang wajah datarnya untuk menutupi kegugupannya. "Kau tahu apa yang harus dilakukan, Dev?" tanya Sander dengan nada datar. "Siap, Bos."
Aku akan mengerjakannya, Devan menjawab dengan tegas. Sander melangkahkan kakinya menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari klinik itu, diikuti Devan dan Raya. Ke rumah sakit, ucap Sander pada singkat pada Devan yang sudah duduk di balik setir mobil. Sander memangku tubuh istrinya yang sudah terlelap bersandar di dadanya. Sesekali ia menciumi kening istrinya itu. Devan dan Raya hanya menelan ludah kasar saat melihat kebucinan dan juga kemarahan di wajah Sander. Saat sampai di rumah sakit, Sander langsung membawa JJ ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungan JJ dan Raya pun ikut bersama mereka sedangkan Devan sudah pergi entah kemana. Saatnya pembalasan, gumam Devan, menuju sebuah tempat eksekusi. Tuan, ampuni dan lepaskan anak saya, ucap rektor sekaligus pemilik kampus itu dan juga orang tua Rico. Ampuni seperti apa yang kau inginkan, Hem? Devan tersenyum sinis, membuat rektor itu kesal. Tuan, mungkin perempuan itu murahan, jadi wajar jika anak saya melakukan hal tersebut, ucapnya membela anaknya dan menjatuhkan nama JJ. Papa! Rico berteriak ketika mendengar sang ayah menjelekkan nama JJ. Tubuh Rico diikat di sebuah kursi. Beraninya kau menghina istri dari Tuan Sander Clark? Devan berucap dengan nada yang sangat mengerikan. Apa? Istri Tuan Sander? Ucapnya terbata dan sekarang dirinya bergetar ketakutan. Kau terkejut? Ternyata kalian ini sama saja ya? Suka merendahkan kaum wanita, ucap Devan dengan geram. Kau ingin lolos dari sini? Papa Rico dan Rico mengangguk cepat. Bagus, maka dari itu tanda tangani surat ini. Devan melemparkan beberapa lembar berkas. Apa ini, pengalihan universitas dan juga perusahaan? Ucap Papa Rico terbata. Tanda tangani atau kau akan mati mengenaskan diterkam oleh buaya kesayanganku. Devan menyuruh anak buahnya untuk membuka lantai yang ada tengah diinjak Papa Rico dan juga Rico. Belam. Terbukalah lantai itu, ternyata masih dilapisi kaca tebal dan di bawah sana ada 3 ekor buaya putih yang siap untuk menantikan mangsanya. Bagaimana? Tanya Devan sambil menghisap nikotin yang terselip di antara 2 jarinya. Baik, Papa Rico tidak ingin mati sia-sia. Lagi pula ia masih mempunyai beberapa perusahaan lainnya yang ada luar kota. Dengan tangan bergetar ia menandatangani berkas itu. Good job, Devan mengambil alih berkas itu. Setelah ini enyah kalian dari kota ini. Jangan pernah menunjukkan batang hidung lagi. Paham? Ucap Devan dengan tegas. Paham Tuan, ucap Papa Rico dan Rico bersamaan. Devan menjetikan jarinya. Diur! Lantai kaca itu terbuka seketika, dan terceburlah kedua orang itu ke dalam kolam yang berisi 3 buaya putih. Hahaha, berenanglah jika kalian selamat maka itu keberuntungan kalian dan jangan khawatir buaya-buayaku itu vegetarian. Hahaha, Devan tertawa puas. Tuan tolong. Awasi mereka dan biarkan buayaku memakan makan siangnya. Para penjaga di sana menganggukkan kepalanya. Devan segera pergi dari tempat eksekusi itu. Pembalasan yang setimpal, gumam Sander saat melihat pesan masuk yang dikirim oleh Devan. Kejam bin sadis Dedi Sander dan juga Devan. Bagaimana, dok? Tanya Sander pada dokter kandungan yang tengah memeriksa kandungan JJ. Wah, ini sangat luar biasa. Coba Tuan dan Nyonya lihat di layar monitor itu. Dokter cantik itu menunjuk layar monitor berukuran 34 inci. Benarkah itu? JJ dan Sander tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Begitu pula Raya sampai bertepuk tangan karena ia sangat bahagia melihat calon adiknya. Anda sangat luar biasa Tuan, puji dokter itu untuk Sander. Tentu saja. Dediku membuatnya tiap malam bersama Mami, hebat bukan?
Raya menjawab ucapan dokter itu sambil tersenyum bahagia. Kerik, kerik. Suasana seketika hening saat Sander memberi tatapan tajam untuk Raya. Hehehe, bercanda kok, Raya meringis sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lanjutkan dok, ucap JJ. Ah, iya, dokter itu tersenyum canggung. Begini tuan dan nyonya, kandungannya kuat dan para janinnya sehat. Untuk pola makan harus lebih dijaga dan jangan terlalu lelah, karena usia kandungan trimester pertama itu masih rentan keguguran, ucap dokter itu, lalu selanjutnya memberikan tips-tips tentang kehamilan lainnya. Apakah boleh? Ucapan Sander terjeda saat dokter itu segera menjawab. Tentu saja boleh tuan, asalkan dilakukan dengan pelan dan hati-hati, juga dikurangi durasinya ya, sela dokter cantik itu sambil tersenyum. Syukurlah, masih bisa mengasah pedangku. Batin Sander tersenyum. Dedi bikin malu, keluh JJ, menatap malas suaminya. Tidak apa-apa nyonya, hal ini juga sangat penting untuk ditanyakan. Demi keharmonisan rumah tangga hehehe. Ucap dokter itu lagi. Raya hanya menyimak sambil memainkan ponselnya, walaupun gadis itu penasaran dengan pembicaraan mereka, tapi ia memilih diam di pojokan karena ayahnya sudah memberi tatapan tajam sebelumnya. Setelah memeriksakan kandungannya, JJ meminta berkeliling Jakarta hanya untuk melihat ondel-ondel. Sayang, kita harus mencari kemana lagi? Dari tadi kita tidak melihat onde-onde yang kau minta, ucap Sander, terdengar frustasi. Ondel-ondel dat. Ralat Raya. Ah, ya itu, ucap Sander sambil memijat lehernya karena sudah sangat lelah. Apalagi ia menyetir selama 3 jam lebih, sedangkan Devan sudah kembali ke kantor untuk menghandle pekerjaannya. Ayolah mam, kita pulang saja yuk. Kita udah muter-muter selama 3 jam loh. Raya pun ikut frustasi karena keinginan aneh mami kecilnya. Kalian ini sekongkol ya. Kalian memang tidak sayang dengan anak-anakku. Ketus JJ, dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sayang, bukan seperti itu. Dad, coba kita ke kota tua, siapa tahu ada. Usul Raya. Itu jauh sekali Raya. Keluh Sander. Dedi tidak melihat mami kecilku sudah merajuk. Raya melirik JJ yang terlihat memejamkan matanya. Mami dengar Ray? Ucap JJ, tapi dengan mata yang masih terpejam. Dan akhirnya Sander menuruti keinginan istrinya yang tengah menyidam itu. JJ begitu bahagia saat melihat ondel-ondel itu, beda dengan Sander dan Raya memasang wajah masamnya, karena JJ ingin suami dan anaknya itu yang memainkan ondel-ondel raksasa tersebut. Kalau bukan karena adik kamu Ray, Dedi sudah menyeburkan mamimu ke dalam empang. Umpat Sander kesal. Coba saja kalau berani. Palingan nanti malam Dedi tidak dapat jatah celap-celup. Hahaha, Raya tertawa terbahak. Raya. Setelah puas bermain dengan ondel-ondel, ketiga orang itu pulang ke rumah. Sudah puas kamu mengerjai Dedi dan kakak? Sander mengusap perut JJ yang masih terlihat rata. Puas banget sayang, terima kasih ya Dad. JJ mengambil tangan kiri Sander yang berada di atas perutnya dan mencium tangan besar itu dengan penuh sayang. Sedangkan Raya sudah tepar di jok belakang, karena kelelahan bermain ondel-ondel. Oma Airin menyambut sukacita menantunya dan anaknya itu, tapi ia mengerutkan keningnya saat melihat bibir JJ terluka. Kenapa bibir kamu itu? Tanya Oma Airin. Tidak apa-apa Mom, hanya tergores tadi, jawab Sander. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Mom pikir kenapa-kenapa. Bagaimana hasilnya? Benarkan anak kalian kembar? Tanya Oma Airin heboh. Oma kami lelah ingin duduk dulu, gerutu Raya, lalu masuk ke dalam rumah dan merebahkan dirinya di atas sofa ruang tengah.
Sander dan JJ saling tatap dan melemparkan senyum. "Hei, kalian jangan membuat Mom penasaran," kesal Oma Irene, lalu menarik JJ untuk duduk di sebelahnya. "Kasih tahu gak ya?" ucap Sander, menggoda ibunya. "Tuing, mau dikutuk jadi burung perkutut kamu." Oma Irene menonyor kepala putranya lantaran kesal. "Mom." Oma Irene hanya memutar bola matanya malas. "Coba perlihatkan hasilnya ke Mommy," pinta Oma Irene tidak sabar melihat hasil USG kandungan JJ. "Mommy tidak sabar sekali sih. Apa Mommy takut jika kesempatan mendapat baju macan tutul itu gagal?" Sander mengolok ibunya. "Bicara lagi, Mommy sunat pedang kamu biar tumpul," ancam Oma Irene, membuat Raya yang tengah tertidur sampai bangun dan tertawa terbahak. Oma, pedang Dedi kan memang sudah tumpul seperti goloknya Om Devan." OPS, Raya segera menutup mulutnya dan menghindar dari amukan ketiga orang itu. "Raya!" teriak Sander dan Oma Irene. "Sepertinya anak kita sudah kebelet kawin," ucap JJ. "Astaga! Pernikahan Devan dan Raya harus secepatnya dimajukan," kesal Sander, sambil memijit pelipisnya. "Apakah sudah jebol?" tanya Oma Irene. Sedangkan Raya yang sudah sampai kamarnya memukuli mulutnya sendiri. "Habislah aku, Hicks," Raya merutuki dirinya sendiri. "Dan ini bibir kenapa los dol sih?" kesal Raya, memaki dirinya sendiri. "Sudah masalah Devan dan Raya biar Mom yang pikirkan, fokuslah dengan kandungan istrimu," ucap Oma Irene sedikit menenangkan Sander. "Terus mana hasil usnya?" tanya Oma Irene. "Ini Oma," JJ menyerahkan amplop besar dari tasnya. Dengan cepat Oma Irene membuka amplop itu. "Ini benar kan?" tanya Oma Irene memastikan. "Tentu saja, Oma," jawab JJ tersenyum manis. "Ini kejutan di hari tuaku." "Oh, baju macan tutul come to Mama," teriak Oma Irene, sambil merentangkan kedua tangannya. "Mom, malu dilihat para pelayan," kesal Sander saat melihat aksi ibunya. Sedangkan JJ tertawa terbahak saat melihat ibu mertuanya itu. "Dedi dulu mendapatkan Mommy dari mana sih?" keluh Sander dalam hati. "Hele, bilang aja, kamu takut bangkrut kan?" cibir Oma Irene. "Uangku banyak, mana mungkin aku takut Mommy mau minta baju apa lagi? Akan aku berikan." "Cih, sombong. Mommy cuma mau baju kulit macan tutul," ketus Oma Irene. "Wah, akhirnya aku tidak sia-sia menua karena sebentar lagi para cucuku akan meramaikan rumah ini, hehehe. Kau hebat sekali putraku yang paling gagah perkasa. Lihat penerusmu begitu banyak." Oma Irene memandangi foto berukuran kecil itu. "Jadi anak kalian ada?"